Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan puji syukur kehadirat Allah. Pemirsa, senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda, dan kali ini kami bersiaran langsung dari Masjid Jami Taman Cilengsi, tepatnya di Cipenjo, Cilengsi, Jawa Barat. Pemirsa, banyak cara setan memasuki hati kita, salah satunya dengan menanamkan sifat iri dengki. Nah, tentunya kita tidak ingin ada sifat iri dengki ini ada di dalam hati kita. Lantas bagaimanakah sebetulnya penyebab iri dan dengki itu, dan juga bagaimanakah kita menghilangkan sifat iri dengki? Siang hari ini pemirsa, kita akan mengkaji bersama-sama guru-guru kita yang sudah bersama di tengah-tengah jamaah. Ada Ustadz Rustandi atau Jufri dan juga guru kita Ki Haji Khalil Nafis. Pemirsa, langsung saja kita simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Pengersa, Kiai, kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehatul afiat. Ibu Lurah Cipenjo yang alhamdulillah nampak hadir di depan saya, sahabat saya. Dan para pemirsa Damai Indonesiaku di seluruh tanah air dan juga yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmizi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dabbu ilaikum da'ul umam qablakum, al-hasad wal ghadab." Kata Nabi, telah datang kepada kita yang nyerang penyakit-penyakit umat terdahulu, yaitu hasud dan benci, marah. Ini penyakit dari dulu udah ada. Terutama penyakit hasud yang memang, dan hasud itu levelannya masing-masing. A levelnya dengan A, B dengan B, lurah sama lurah lagi. Nggak mungkin lurah sama hansip. Ya, levelannya. Dan penyakit ini rata-rata, mohon maaf, ribu maaf Pak. Penyakit hasud emang rata-rata yang paling dominan nih di sebelah Bapak adanya. Hasud, kalau bahasa kesimpulan itu antara iri dengan dengki. Kalau iri baru pengen doang. Gue pengen kayak dia noh. Gue pengen kayak dia noh. Tapi kalau udah dengki beda cerita. Ada action. Apa penyebab adanya dengki atau iri dengki atau hasud? 2 dari 12. Ini kalau diceritain 12 bisa sejam setengah nih. Kalau 12-12-nya nih. Ini cuma karena memang durasinya singkat, 2 aja yang saya sampein. Apa penyebabnya? 1, kurang ilmu, akibatnya kurang iman, kurang syukur. Orang yang punya penyakit hasud, hidupnya gak pernah syukur. Kurang mulu. Emang, Ibu ya? Kurang mulu. Kenapa? Sebab gak ada rasa kepuasan pada pribadinya. Dia lupa bahwa hidup yang bahagia itu bukan karena tinggi jabatan, bukan banyak harta, bukan bergelimang dengan kemewahan, tapi nikmat hidup karena syukur. Harta banyak kalau nggak bersyukur jadi penyakit Pak. Tinggi jabatan kalau nggak bersyukur penjara Pak. Nikmat itu yang paling hidup, yang paling nikmat itu syukur Pak. Bukan pakai in ya. Kalau pakai in sudah disyukurin. Syukur. Punya mobil,
Alhamdulillah ya Allah saya punya mobil, tetangga punya motor. Kata yang punya motor, alhamdulillah punya motor, tetangga punya sepeda. Tuh nikmat hidup. Yang punya sepeda, alhamdulillah masih punya sepeda. Tetangga mau boro-boro motor mobil, sepeda aja nggak punya, kemana-mana jalan kaki. Tuh, kata yang jalan kaki, alhamdulillah ya Allah masih bisa jalan. Tetangga sebelah mah gempor, lumpuh, stroke, nggak kemana-mana. Kata yang stroke, kata yang lumpuh, kata yang gempor, alhamdulillah ya Allah, biar kata begini masih hidup. Tetangga sebelah mah mati, nggak balik lagi. Kata yang mati, alhamdulillah mending mati nggak mikirin kredit motor. Tuh. Makanya hidup yang paling nikmat adalah alhamdulillah. Orang yang nggak ada rasa syukurnya selalu berkurang, yakin pasti itu punya penyakit hasud. Dan kalau sudah hasud, masya Allah, nggak pernah ngelihat orang seneng. Penyakit kayak penyakit zaman dulu, SMS. Seneng melihat orang susah, susah melihat orang seneng. Orang tetangga beli kulkas, dia yang meriang. Tuh. Orang naik mobil baru, dia naik ambulan. Ya gitu Pak. Ini gitu hidup tuh. Tetangga beli motor, meriang. Tetangga beli mobil, diopnam. Lagi diopnam, dengar tetangganya renovasi rumah, mati tuh orang. Dua. Yang kedua, ini ya, Mas ini udah datang nih. Yang kedua, penyakit yang kedua apa? Penyakit penyebab hasud yang kedua adalah dia hidupnya satu tidak pernah bersyukur, dan yang kedua karena merasa serakah. Bahasa Koreana hawak. Ngerti gak hawak? Serakah. Enggak pernah pengen merasa puasnya dia. Ini punya gue, ini harus kain, ini serba begitu. Itu orang serakah. Kalau sudah begitu, mau halal mau haram diembat sama dia, mau punya orang, mau apa punya sendiri, yang penting punya orang, punya gua juga. Itu orang. Udah segitu. Baik Mas Al, terima kasih Ustadz Rustandi atas sedikit mukadimah yang disampaikan pada siang hari ini. Apa saja penyebab iri dan dengki itu? Di antaranya tadi kita selalu tidak puas, kemudian juga melihat orang itu lebih bahagia dari kita. Nah, kita akan eksplor lagi melalui tanya jawab. Kami persilakan Ibu Imas. Kepada Ibu Imas boleh berdiri dan langsung nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Rustandi atau Ajufri. Silakan Ibu Imas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Imas Masriah, saya Ketua Majelis Taklim Muslimah Masjid Jami Taman Cilengsi. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Panitia Pelaksanaan Damai Indonesiaku di TV One pada hari ini. Yang akan saya tanyakan, bagaimana sikap kita menghadapi orang yang iri dan dengki dengan pencapaian yang kita raih gitu. Padahal saya sendiri sih nggak merasa saya itu lebih dari orang lain gitu, seperti itu. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Bu Imas. Dua kata orang, kalau ada orang iri atau hasud sama kita, bodoh teing. Kenapa? Ngerti nggak orang Padang bodoh teing? Terserah, masa bodoh. Kenapa? Sebab kata Nabi, orang yang hasud akan mati dengan sendirinya. Bener, gimana nggak mati sendiri? Orang nikmatin mobil di yang kelojotan. Iya nggak? Makanya orang yang punya penyakit hasud, Bu Imas, kalau orang Sunda, aja Imas. Orang yang punya penyakit hasud, penyakitnya 3. 1, cepet tua. Gimana nggak cepet tua Pak? Ngelihat tetangga, jadi ketarik. Jadi kalau bahasa si penjomah ngajewewe. Jadi kalau Pak kita. Ya sirah nanti ya ininya jidatnya sering mengkeret. Dari mana dia bisa motor ya? Padahal cepet tua tuh. Loh, cepet tua. Yang kedua, kurang pikiran. Orang yang hasud mah nggak mikir. Yang penting kayak orang. Nggak mampu, nggak mikirin kemampuan. Yang penting gua kayak orang. Nggak bentar-bentar makanya kredit melulu. Bentar-bentar COD. Bukan nggak boleh Bu, paketan. Boleh nggak? Bukan nggak boleh kredit. Boleh. Paket-paketan boleh, tapi izin sama suami. Kalau ibu nggak izin sama suami, ntar mati ibu dikirim pakai COD. Mau lu dikirim pakai JNE? Mau?
Enggak dikubur, mohon maaf, dibungkusnya enggak pakai kain kapan, pakai plastik peletek-peletek teh. Yang ketiga, penyakit orang hasud apa? Apa dia? Cepat mati. Pertanyaan dari Bu Imas, bagaimana cara nyikapinnya? Bodoh teuing. Makanya Cek Imas, kalau ada orang ngiri, kita jangan ngiri, kita nganan. Sebab kalau orang ngiri, kita ngiri, wah tabrakan. Orang ngiri, kita nganan. Bodoh teuing gitu. Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Rustandi. Boleh duduk kembali. Nanti kita akan lanjutkan judul atau tema yang menarik ini. Bagaimana iri dengki ini bisa masuk ke dalam hati. Sehingga akhirnya kita dipengaruhi oleh setan. Akhirnya menjadi sakit hati. Nah, di segmen berikut, bagaimana agar kita terhindar dari sakit atau penyakit iri dengki ini. Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Salah satu penyebab iri dengki adalah kurangnya rasa syukur, kemudian juga merasa tersaingi. Itulah tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Rustandi atau Ajufri di segmen 1. Nah, segmen kedua ini pemirsa, bagaimana ketika kita terasa atau terkena penyakit iri dengki ini, tentu kita ingin menghilangkan penyakit itu. Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, pemirsa TV One yang dimanapun berada, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Tadi Ustadz Rustandi itu menjelaskan asyik sekali dengan laga gaya yang nyaman, tapi saya nggak ngerti karena bahasa Sunda Ustadz. Saya orang Madura tapi nggak ngerti. Saya ikut senyum, ikut ketawa juga karena asyiknya gitu. Padahal saya nggak ngerti. Ibu bapak seringkali juga nggak ngerti tentang dirinya sendiri. Kalau dirinya kena penyakit iri, sering nggak paham. Yang paham orang lain. Dirinya sendiri nggak merasa kalau kena penyakit. Lah kalau kita mau ngobati penyakit iri itu diagnosa dulu. Sementara dokternya itu nggak ada. Siapa bisa diagnosa dokternya itu? Pak, Bu Lurah, ya ada orang iri sama Bu Lurah. Ternyata gelangnya cakep, ya kan? Bu Lurah nggak merasa. Bahkan orang yang iri pun nggak merasa. Oleh karena itu Bapak sekalian, iri itu adalah rasa ayyuhibbal hasidu ya tamanna zawalan ni'mati anil mahsud. Ingin nikmat yang dimiliki oleh orang lain tuh hilang. Ada orang punya mobil, mudah-mudahan segera hilang mobilnya. Ada orang punya pangkat, pas turun dari pangkatnya ada masalah, dia yang paling senang. Begitu juga kadang-kadang kena ketika dia naik, dia yang paling sedih. Ada orang beli kulkas atau tadi, tapi dia yang sakit hati. Orang pada senang rekreasi, dia yang masuk rumah sakit. Karena ruwet. Oleh karena itu Bapak sekalian, iri itu ada 4 tingkatan, 4 level. Pertama, tamanna zawalan ni'mati anil mahsudi. Ingin pokok nikmat yang dimiliki orang itu hilang. Kalau dia punya pangkat, pangkatnya hilang. Kekayaan segera bangkrut. Punya bisnis segera bangkrut. Pokoknya hilang. Mau pindah ke saya, pindah ke dia, pindah ke presiden, gak penting. Yang penting nikmatnya hilang. Ini tingkatan paling tinggi orang iri. Jadi ibu bapak kalau ngelihat tetangga, terus kok pengen dia miskin. Kalau tetangga dia menjadi apa namanya? Menjadi Pak RT. Pengen segera dipecat nih Pak RT-nya nih. Ada kayak kepikiran gitu ini atau menteri, saya memang jengkel banget sama menteri itu.
Segera dipecat, padahal nggak tahu salahnya. Pokoknya benci aja sama menteri itu. Itu adalah tingkatan paling tinggi. Ini yang senyum-senyum kayaknya banyak yang merasa ini. Ini saya sedang diagnosis ini. Tapi yang bisa menentukan ibu bapak sendiri. Yang kedua, zawalun ni'mati anil mahsud wa yantakilu ilaih. Yang kedua, nikmatnya itu pergi dan pergi kepada dirinya. Kalau tadi kan nikmat orang pergi nggak ada kepentingan. Dia pergi, saya jengkel sama Bu Lurah. Tapi saya hanya karena saya ingin jadi Bu Lurah. Makanya kalau pengen jadi Bu Lurah, nggak jadi Bu Lurah, minta nikahin sama Pak Lurah. Pasti jadi Bu Lurah. Gitu. Kita boleh jadi Bu Lurah gitu kan, tetapi tidak boleh iri sama orang lain. Jadi ingin orang punya nikmatnya hilang, kembali pada dirinya. Itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah zawalun ni'mat anil mahsud wa yuridu ayyakuna lahu mislah. Dia itu ingin seperti yang dia punya. Dia lurah, saya pengen jadi lurah. Kalau dia jadi menteri, saya ingin jadi menteri. Kalau dia menjadi dirjen, saya pengen jadi dirjen. Itu tingkatan yang ketiga. Tetapi dia itu jengkel kalau dia tidak dapat. Kenapa? Pokoknya dia tidak boleh lebih tinggi dari saya. Kalau dia punya Innova, saya harus punya Innova. Wah, menyebut merek saya ini. Salah. Pokoknya kalau dia punya mobil mewah, saya harus punya mobil mewah. Kalau gelangnya 5, saya harus 5 juga. Ini tingkatan yang ketiga. Urutan orang iri. Lah, tiga-tiganya itu dalam Islam tidak ada yang baik, Bapak Ibu sekalian. Ini penyakit hati yang ini yakulul hasanat. Kama ta'kulun narul hatab. Ini yang menghilangkan seluruh kebaikan. Baikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Bagaikan api yang melalap kayu bakar yang kering itu. Hus, kata hadis. Maka kita a'udzu birabbil falak min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ini tiga-tiganya ini hasud. Bapak sekalian, ini membakar kebaikan kita. Pertama, kebaikan di dunia nggak dapat. Orang yang tadi, Pak, saya kalau diirin bagaimana, Pak? Yang diirin nggak ada ngefek apa-apa. Cuekin aja, kata Ustandi. Emang gua pikirin. Yang penting kita tidak sombong, saya tidak berbuat salah, nggak usah pikirin. Dan orang yang iri nggak ngefek apa-apa kepada orang yang diiriin, nggak ngefek. Yang ngefek buat dirinya sendiri. Kenapa? Nggak mikir untuk maju. Nggak mikir untuk bagaimana berbuat yang lebih baik. Hanya mikirin orang sampai nggak bisa tidur. Di dunia dia nggak bisa lebih baik. Di akhirat dia juga tidak bisa mendapatkan kebaikan. Kenapa? Dia tak sempat berbuat baik pada orang lain. Orang seperti penyakitan, orang seperti ini, SMS tadi, senang kalau orang susah. Ini penyakit. Yang baik itu, yang benar, mental yang sehat, ketika senang melihat orang senang dan sedih ketika melihat orang sedih. Dan ingin menolong, tidak cukup di situ, dan ingin menolongnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini kalau datang berarti udah habis waktunya. Ya. Kita hindari penyakit iri. Terakhir ada iri yang boleh. Namanya ghibtoh. La hasada illa fisnatain. Rajulun atallahu malan fasullitu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Ghibtoh. Orang baik, kita pengen baik tanpa harus menghilangkan baiknya orang. Ada orang kaya, saya pengen kaya. Kekayaan saya biar bisa sumbangkan pada orang. Ada orang alim, anak saya pengen alim. Tanpa harus menghilangkan orang yang alim. Biar apa? Biar saya bisa mengajarkan orang lain. Ini hasad, ghibtoh yang dianjurkan di dalam Islam di dua hal itu. Baik, terima kasih Kiai Haji Khairul Nafis. Bagaimana nih para jamaah, apakah sudah mendiagnosa apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Kiai Haji Khairul Nafis? Nah, tausiah Kiai Khairul Nafis akan diteruskan nanti di segmen tanya jawab ini. Kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kalau tadi dari jamaah ibu-ibu atau akhwat, kami persilakan dari jamaah bapak-bapak. Pak Sabto, silakan Pak Sabto boleh berdiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalkan nama saya Kiai, nama saya Sabto Raharjo. Kami dari Forum Silaturahmi Masjid Mushola Sametlan Cilengsi, mewakili Ketua Haji Hendra yang berhalangan hadir. Mohon izin bertanya Kiai,
bagaimana hukumnya bila kita iri terhadap kelebihan seseorang, tapi kita tidak sampai ingin berbuat buruk terhadap orang itu, Pak Kiai? Demikian mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ghibtoh iri pada kebaikan orang lain. Dan kami ingin baik seperti orang lain. Di dalam masalah agama dianjurkan dalam Islam. Itu disebut dengan namanya fastabiqul khairat. Maka disebut al-mu'minu yaghbutu wal munafiku yahsudu. Orang mukmin itu ghibtoh. Kalau ada orang baik, ingin lebih baik. Oh, tetangga ini kok rajin ya ke masjid. Suami istri sama anaknya subuh-subuh itu berangkat ke masjid. Saya kok cuma meleker di rumah. Ya. Itu adalah ghibtoh, dianjurkan dalam Islam. Itu namanya al-mu'min. Yaghbutu yaghbitu, ghibtoh dalam dirinya. Tapi kalau orang munafik enggak. Ketika lihat orang ke masjid, lewat ke masjid terus. Saya cari ini nih penghalang biar besok enggak berangkat ke masjid. Kita timpukin aja pakai telur nih. Nah, itu namanya orang-orang munafik. Oleh karena itu, kalau ada orang baik, kita kepingin baik, itu namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau ada orang baik, kemudian kita ngiri ingin menghilangkan kebaikan, itu adalah sifat hasud yang biasa dimiliki oleh orang munafik. Jadi tinggal ukur Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang baik, teman saya kok sudah hafal 2 juz ya. Kok saya belum, anak-anak orang itu kok diajari baik, rapi, kemudian tata keramanya bagus. Kalau anak saya ini kok berantakan, susah berkomunikasi sama orang. Bagaimana bisa ya? Itu bagus. Oh, dididik, diajarin main kepada temannya, kepada tetangganya. Oh, itu nak coba ditiru tuh, tetangga begitu. Muda-muda udah bagus, nyapa sama orang tua, cium tangan, ngomongnya percaya diri tapi sopan. Sementara kamu takut ketemu dengan orang. Itu mungkin bisa diajari anak kita, itu namanya ghibtoh. Tapi bukan berarti anak saya kok nggak baik, anak orang baik, dikempelangin anak orang. Nah, itu munafik. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini hasad yang baik tadi. Tapi ketika ingin kebahagiaan orang, nikmat orang, lalu hilang dari orang lain, pindah pada dirinya, atau orang lain nggak boleh lebih dari saya. Ini bahas yang banyak, ini kita ini banyak. Orang kita pada dasarnya ingin lebih dari kita kalau anak sendiri. Tapi kalau orang lain, perasaan nggak boleh lebih dari saya deh. Itu sebenarnya udah benih-benih iri. Tapi kalau kita mau ikhlas, alhamdulillah ada orang yang lebih baik. Berarti kualitas umat Islam akan baik semua. Amin. Kualitas manusia akan lebih baik. Kalau seperti itu, dia sudah mulai mentalnya baik. Nah, tapi kalau ada yang 3 tadi, mentalnya sedang berpenyakitan. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Khalil Nafis. Boleh duduk kembali. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu berfastabiqul khairat atau selalu ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah pemirsa, kita akan teruskan di segmen berikut dalam sesi tanya jawab. Termasuk juga kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Jadi sekali lagi, para komentar yang sudah masuk di Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1 itu mengajukan pertanyaan dan nanti akan kami bacakan di segmen berikut dalam segmen Ulama Menjawab. Namun sebelumnya, guru kita Ustadz Rustandi atau Ajufri sudah bersiap-siap bersama para jamaah untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya terkait tema kita hari ini akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah. Belum dapat udah alhamdulillah. Yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa nanti kalau yang dapat 1 juta dipotong pajak ya. Yang bisa menjawab pertanyaan saya silahkan angkat tangan. Nanti saya yang akan menunjuk siapa yang akan menjawabnya. Dengarkan, simak pertanyaannya. Pertanyaannya, sebutkan kata lain daripada iri dan dengki. Nah, si kakak ini nih yang berkacamata. Sini kak. Nah. Iya, aduh Masya Allah. Sini kak, sini dekat-dekat, udah jinak kok. Oke, kak nama siapa kak? Nama aku Salwa. Salwa, dari mana? Dari Cikarang. Iya, kak Salwa sudah nyimak pertanyaannya? Sudah. Sudah.
Sebutkan kata lain daripada iri dan dengki. Kata lainnya yaitu hasad. Hasad. Benar? Jawabannya alhamdulillah betul. Selamat Anda mendapatkan 1 juta rupiah, tapi jangan lupa dipotong pajak. Selamat, mudah-mudahan berkah dunia akhirat. Ini 1 jutanya. Tuh ya. Oke, terima kasih Kak Salwa. Ya, udah dibawa. Itu 1 jutanya cukup. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab dan masih dalam sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada dan kami akan bacakan pertanyaan lewat Instagram, namun tetap kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Namun saya akan bacakan dulu ya, pertanyaan sudah masuk lewat Instagram @damaiindonesiaku_tv1. Yang akan menjawab terlebih dahulu adalah Ustadz Rustandi. Oke, saya akan bacakan atas nama Muhammad Tamim. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, apakah semua pekerjaan buruk berawal dari dorongan setan? Yang kedua, ada 2 pertanyaan nih Ustadz Rustandi. Apakah semua pekerjaan buruk berawal dari dorongan setan? Yang kedua, apakah semua pekerjaan baik itu berawal dari dorongan malaikat? Jufri silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ada adab yang diajarkan kepada kita. Kalau kita ada berbuat kebaikan itu minallah. Kalau kita bikin kesalahan, fafi nafsik, itu pada diri kita, berasal dari kita. Betulkah kesalahan itu dari setan? Bisa jadi awalan dari setan. Tapi kalau udah terbiasa ngikutin setan, enggak usah digoda setan lagi, emang udah jadi setan. Ya. Kalau orang bulan Ramadan, katanya kalau bulan Ramadan setan diikat. Tapi masih ada orang yang makan di siang hari, ngerokok di jalan, berarti setan itu digoda setan. Udah enggak digoda setan. Sebab dia sudah jadi setan lebih daripada setannya. Sebab setan aja ngumpet, dia mah kelihatan. Iya. Nah, maka adab bagi kita itulah dari kita. Keburukannya, kalau ada keburukan, tapi semuanya faminallah, berasal dari Allah. Ibu bapak jamaah sekalian, adab ini harus tetap kita pakai. Sebab hadza min fadli rabbi. Semua yang Allah berikan kepada kita itu adalah karunia-Nya. Untuk menghindari kesombongan. Itu pentingnya. Kalau kebaikan kita merasa diri kita yang paling benar, maka akan jadi sombong. Maka ketika kita dipuji ataupun dihina orang, Allahumma khairuka wa syarruka. Allahumma ya Allah, ini kebaikan berasal darimu, ini kejelekan juga berasal darimu. Kalau dihina atau dipuji orang. Makanya prinsip bagi kita semua yang hadir di tempat ini, hadza min fadli rabbi, semuanya karunia Allah. Kalau punya jabatan, punya harta, punya kedudukan, karena memang berasal dari Allah, dia nggak bakalan sombong, nggak bakalan petang-tang, peteng-teng. Ya, jalan akan dijadikan jalan dakwah buat dia ketika dia memiliki jabatan. Nah, ini terbukti dengan lurah, ibu lurah kita, alhamdulillah. Itu semua jadi jalan dakwah. Dakwah itu nggak mesti jadi ustadz, Pak. Ustadz, kiai seperti beliau, ilmunya banyak. Dakwah, ceramah, wajar ceramahnya. Tapi kalau dakwah enggak harus jadi ustadz. Jadi hansip aja bisa. Ngajak orang sholat dakwah. Mencegah orang berbuat kemaksiatan itu juga dakwah. Orang dakwah enggak mesti ceramah. Orang ceramah bisa jadi isinya dakwah. Ada juga yang ngebodor doang ya kiai ya. Ada yang ketawa mulu, tapi nggak isinya mah nggak ada yang kayak begitu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Rustandi yang sudah menjawab pertanyaan lewat Instagram kami. Nah, kami persilakan kembali pertanyaan sudah masuk atau sudah disiapkan dari para jamaah atas nama Dea. Silakan Dea yang akan dijawab oleh Ki Haji Khalil Nafis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea. Izin bertanya Ustadz, terkadang setiap lagi scroll media sosial, hati ini suka membandingkan dan juga menjadi iri. Apakah itu bentuk setan yang menimbulkan rasa dengki Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik sekali. Kita sering tuh Ustaz, scroll Instagram, kemudian sosial media. Ini nggak sadar nih, setan masuk ke hati jadi iri dengki nih. Yai, gimana Yai? Ya, saya ingin cerita saja hasil penelitian di Amerika itu ada penyakit baru. Namanya don't scroll. Jadi orang yang kena fobia dan menjadi gelisah karena scroll-scroll. Mungkin ibu-ibu sedang berantem sama istrinya, scroll-scroll lalu ketemu gambar video mantannya. Nah, mantannya pas lagi asyik-asyik, lagi jalan-jalan ke Eropa, jalan-jalan mamanya ke Timur Tengah, bahkan pergi umroh. Dia langsung jengkel, gara-gara saya nikah sama inti gua nggak kemana-mana. Kalau jadi sama dia, nah itu. Padahal dirinya sendiri nasibnya nggak baik kan gitu. Nah kadang-kadang sekarang kena penyakit scroll ini, scroll. Nah oleh karena itu Bapak sekalian, orang yang ditampilkan di media sosial itu pasti yang baik-baik, makanan yang enak. Pas lagi nggak ada makanan nggak ditampilkan dia. Ya kan. Begitu juga punya baju baru pas lagi cakep foto dikirim. Sehingga yang tampak yang baik-baik, sehingga kita yang merasa nggak baik menjadi kurang bersyukur. Lalu kita merasa rendah. Lalu gimana caranya? Ketika Anda sudah menemukan yang kurang baik, pertama harus ingat tadi. Oh tadi ada cara namanya Ustadz Kustandi ini. Kalau sudah rasa benci sama orang, ngiri pada orang lain, ingin nikmatnya dia hilang, kemudian pengen saya seperti dia nikmatnya dia pergi, itu berarti udah ada benih-benih. Segera istighfar. Ya, diagnosis dulu dirinya, diagnosa dulu apakah ini ada masalah. Ini kadang-kadang kita nggak ada merasa masalah, jadi nggak ada memperbaiki. Istighfar, astagfirullahaladzim. Langsung pindah saja, nggak usah scroll yang gambar-gambar gini, pindah. Apa? Buka aplikasi Al-Quran, buka aplikasi pengajian, buka aplikasi sholawat. Jadi kita yang memaintain. Karena kalau pegang begini, ini setan gepeng ini. Ini setan gepeng ini. Jangankan orang lain, ketika pegang begini, suami masuk rumah, lupa nyapa suami. Lupa untuk kita juga ngenalin suami. Anaknya nanya juga nggak didengar. Kalau nanti lama-lama suaminya nyari orang yang nyapa, dia ribut. Padahal ketika pulang nggak disapa sama istrinya gara-gara setan gepeng ini. Oleh karena itu media sosial begini kita harus memanage diri. Ketika sudah ada rasa benci sama orang itu udah mulai. Tapi ketika ini kok hebat orang ya. Usia adik dia mamanya ini orang masih usia 20 kok sudah punya kreasi begini. Ditonton terus, saya pengen punya kreasi, tonton yang seperti itu memotivasi kita. Itu udah munculnya ghibtoh namanya. Baik. Tapi ketika muncul di sini menjadi jenuh hidup, merasa tak berarti, hopeless, nggak punya harapan, merasa nggak berharga apa-apa, segera tinggalkan, segera istighfar, segera baca Quran, segera cari tadi banding-bandingin diri sama orang lain yang di bawahnya. Oh, alhamdulillah. Saya masih punya paket kok. Ada teman saya punya HP nggak punya paket gitu kan ya. Baik. Itu yang sederhana gitu ya. Baik, terima kasih Kak Haji Hafiz atas jawabannya. Berikutnya saya akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram atas nama Nugraha Pratama yang akan dijawab oleh guru kita Jufri. Assalamualaikum Ustadz, saya Tuti dari Riau. Bagi tips dong cara menghilangkan rasa iri dan dengki. Silakan Jufri. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan. Kalau penyebabnya, tadi kan cuma 2 ya. Saya tambahin. 1, kalau bagaimana tipsnya supaya kita tidak memiliki penyakit SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu. 1, bersyukur. Nggak bakalan bisa syukur Pak, Ibu kalau nggak ngaji. Nggak bakalan punya iman kalau nggak ngaji. Makanya ngaji. Ngaji. Bengong ngaji Pak. Kalau ibu-ibu nggak usah suruh ngaji mah. Dia mah 7 hari aja Pak, seminggu 7 hari 7 majlis taklim 7 seragam 7 kali kreditan ya. 1, bersyukur. Yang kedua, jangan rakus. Yang ketiga, jangan tadallul. Tadallul itu menghinakan diri. Yang bagus itu tawadhu.
Kalau tadalul menghinakan diri. Punya, tapi pakainya yang enggak punya, yang kayak orang susah. Tapi walaupun pakaiannya bagus, tapi rendah diri, itu yang cakep. Rendah hati, kalau tadalul rendah diri, tapi kalau tawadu rendah hati. Enggak sombong, enggak besar kepala, malah helmnya aja enggak muat. Karena palanya besar. Ya, itu diantaranya, Kang Ustadz. Jadi dia apa namanya tuh? Enggak yang berikutnya enggak rakus. Karena memang dia bersyukur juga, dia kemudian enggak rakus, enggak menghinakan diri. Yang terakhir, ya waktunya sempit juga, 12 juga enggak mungkin juga. Yang terakhir, jaga pergaulan. Boleh gaul. Ibu-ibu terutama, kalau bapak-bapak ya mungkin karena memang sibuk. Terutama ibu-ibu, kan ibu-ibu alhamdulillah segala-gala. Ibu-ibu mah kumpul, isuk tepi kapeting teh kumpul. Iya. Untuk yasinan arisan. Apa aja ibu-ibu tuh. Ingat, kumpul boleh, gaul boleh, tapi jaga hati. Baik. Sebab orang yang kalau sering gaul, ngelihat penampilannya beda-beda, pasti ibu gitu. Ingat, ngukur kemampuan diri itu akan menjadikan kita menjadi orang yang bersyukur, insya Allah nggak bakalan punya penyakit hasud. Wallahu a'lam. Amin, terima kasih Ustadz Rustandi, dan pemirsa kita akan masih lanjutkan Damai Indonesiaku di segmen berikut. Tetap kami akan buka pertanyaan lewat Instagram dan juga kepada para jamaah. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi dalam Damai Indonesiaku, dan kita masih masuk dalam segmen tanya jawab atau segmen ulama menjawab. Di sini kami akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Namun saya akan persilakan terlebih dahulu kepada para jamaah. Antusiasme dari jamaah Masjid Jami Taman Cilengsi ini Masya Allah luar biasa. Kalau begitu saya persilakan terlebih dahulu deh kepada para jamaah yang akan mengajukan pertanyaan atas nama Pak Mukhyono yang akan dijawab oleh Kiai Haji Khalil Nafis. Silakan Pak Mukhyono, boleh berdiri. Assalamualaikum Pak Kiai. Ya, izin perkenalkan, nama saya Mukhyono dari Ketua RT 1 RW 11 Desa Cipenjo. Izin Bu Lurah, mungkin untuk Ketua RT dan Ketua RW atau pemimpin lingkungan tentu menghadapi warga yang majemuk. Namun demikian ada beberapa warga, kelompok warga tertentu yang siapapun pemimpinnya itu tidak pernah puas. Nah, bagaimana untuk menghadapi ini Kiai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak pernah puas karena apa nih? Baik, silakan Yai. Bilang saja kita bukan alat pemuas. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu ridhon nasi wa yatun la tudrak. Ridho, suka, kepuasan orang lain pasti kita harapkan. Tapi selamanya kita tidak akan pernah memuaskan orang lain. Oleh karena itu tidak usah dimasukkan di dalam kepikiran kita. Jadi kita pikirkan umat kita tapi jangan kepikiran. Dipikirkan tapi jangan kebawa pikiran. Nah, kalau pikiran jadi penyakit. Nah, jadi pemimpin itu ya kita harus pertama apa yang maslahat untuk rakyat. Jadi harus punya garis. Kalau kita beragama kan garisnya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau sebagai pemimpin garisnya apa? Maslahatur ra'iyah, kemaslahatannya rakyat. Apa yang masalah buat rakyat? Pasti ada di situ. Ada orang yang modelnya rame terus gitu ya. Mulai dulu nggak pernah. Ya kalau memang Allah ciptakan orang seperti itu. Jadi kayak macam tanah lah. Ada tanah yang subur, ditanamin apa saja tumbuh. Ada yang tanah liat, ditanamin aja nggak pernah tumbuh. Mirip dengan itu. Bahkan ada juga yang terjadi dari yang diciptakan dari tanah sengketa. Bawaannya ngeritik terus musuhan terus, itu adalah orang-orang yang mungkin dulu diciptakan di tanah sengketa itu. Oleh karena itu gimana caranya? Kita sebagai orang tua kan kayak punya anak. Pemimpin itu kayak punya anak. Ada anak yang penurut, ada anak yang nakal, ada anak yang ya nakal tapi dia pintar,
Ada yang penurut tapi bodoh, ada yang pinter dan juga dia orangnya baik dan aktif. Nah seperti itu, oleh karena itu jangan terbawa pengaruh dengan hal itu. Kita harus menitik beratkan kepada inilah yang maslahat. Begitu juga kita kadang-kadang kepengen atasan yang baik tapi itu nggak baik ke bawah, kita maka harus punya kritik. Tadi saya udah tahu tuh, mohon izin Bu Lurah katanya. Padahal saya kiainya kok izin ke Bu Lurah gitu loh. Harusnya izin ke saya gitu ya. Udah pertanda ini ya. Iya. Jadi ini contoh, Baik. itu kan tata krama kepada atasan. Tetapi tetap keluar yang namanya ide yang baik itu tidak iya-iya saja dari atasan. Ketika tidak baik, maka dia usul dengan cara baik. Bagaimana memberikan yang terbaik, barangkali ada hal yang tak terpikirkan oleh atasan, itu namanya bawahan yang cerdas. Nah rakyat pun yang kita terima jangan langsung beri stigma, pokoknya kalau dari dia jahat terus. Kalau dia pasti salah terus, tidak. Jadi kita harus objektif. Undur maqila wala tandur mangqala. Lihat apa yang diucapkan. Isinya benar atau tidak. Meskipun orangnya kadang-kadang ngaco, ternyata isinya ini benar nih, konstruktif. Ya kita harus pertimbangkan. Baik. Tapi kalau ya, wah ini meskipun yang ngomong adalah tokoh, kadang-kadang nggak tahu masalah, tiba-tiba nimbrung sok-sokan aja. Jangan usah dipikirkan, paling cuma dihormati saja. Jadi kita ada rel, ada alur yang kita lewati sehingga nanti pada akhirnya akan orang melihat dia pemimpin yang punya integritas meskipun kelas RT. Baik. Dari kelas RT nanti bisa jadi presiden insya Allah. Amin. Baik, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Haja Dede Mukti berkaitan dengan tema kita yaitu iri hati pertanda setan masuk ke hati. Silakan Ibu Haja Dede Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya untuk Bapak Kiai. Perkenalkan nama saya Bu Dede Mukti, warga dari Maten Cilengsi. Yang akan saya tanyakan bagaimana dampak negatif dari sifat yang tadi disampaikan, iri hati, dengki untuk individu atau untuk lingkungan sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz Rustandi. Kalau dampak negatif untuk pribadi, tadi saya sudah sampaikan 3, Bu. Penyakit hasud, kalau ada pada diri kita, 3. 1 saya tadi bilang apa? Cepet tua. Sebab mikirin yang enggak harus dipikirin. Yang tetangga punya mobil, enggak bisa tidur karena takut mobilnya dicuri orang. Nah dia mobil enggak punya, mikirin mobil orang. Kayak begitu tuh. 1. Yang kedua, dia akan menjadi orang yang berpikirannya picik. Hasudnya tuh. Enggak boleh lihat orang lebih, lihat tetangganya, temennya, teman sepengajian padahal seragamnya sama. Iya, seragamnya sama. Kerudung doang sama, hati emang enggak. Belum tentu tuh. Belum tentu. Hati belum tentu. Temannya datang ke masjid ini, Ana memang punya penyakit hati, itu picik pikirannya. Nomor berapa dia sepatunya? Sendalnya nomor berapa dia? Nomor 35, gua pakai 38. Padahal kakinya nomor 34. Karena pengen lebih dari orang. Itu piciknya tuh. Mampu nggak mampu maksain, Pak. Dari rumah tuh, dari mulai pegangan pintu sampai ke dapur, dit semua tuh. Pengen kelihatan orang lebih. Nyiksa diri, Bu. Yang ketiga, cepat mati orang yang kayak gitu. Ya, dampak sosialnya pengaruh di masyarakat, Pak. Kalau bahasa Korea, izin Kiai, bahasa Koreanya jelema nu yang kayak orang yang kayak gitu mah teu ecreug hirupna teh. Betul kata si Bapak tadi, Pak RT tadi, mohon izin Pak RT yang sudah izin ke Pak Lurah, ke Bu Lurah sudah. Tadi orang yang ada yang kayak begitu, udah biarin. Sebab benernya kita belum tentu bener kata dia. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bener mati Allah. Bener kata kita, belum tentu bener kata dia. Adab aja, mohon maaf Kiai, adab etika. Bener kata kita, adab itu ada tempatnya. Mohon maaf, saya ngasih minum ke Kiai pakai kaki, sopan apa enggak? Enggak. Sekarang itu berarti enggak sopan dong. Saya main bola sama Kiai. Saya main bola sama Kiai. Saya saking sopannya sama guru. Ini bolanya saya anterin. Nih Kiai.
adab aja ada tempatnya. Apalagi penyakit di masyarakat. Betul kata Kiai tadi, lewatin Kang. Pak. Cuekin orang yang kayak begitu. Taruh dipikirin juga tetap ribet kayak begitu. Makanya hidupnya jangan hasud, biar banyak temen. Jangan sombong, biar banyak saudara. Kalau ada orang sombong di lingkungan Bapak, orang sombong sakit, nggak usah ditengok, antepin Pak. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Rustandi atas jawabannya. Nah, berikutnya akan kami persilakan Kiai Haji Khalil Nafis untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram. Saya bacakan atas nama Ihsan 1978. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang selalu dengki dan selalu berbuat begitu kepada kita? Apakah kita harus menjauhi atau harus seperti apa yang harus kita lakukan? Atau membalasnya, Yai? Silakan, Yai. Dikasihani. Karena dia sakit tapi tidak merasa kalau dirinya sakit. Kasihan dia, tadi cepat tua, ya, bahkan cepat mati, ya, kata Ustaz Rustandi tadi. Oleh karena itu kita sebagai manusia tetap tarohum pada dia, menyadarkan ternyata seperti itu tidak baik. Dengan apa? At-ta'rif, mungkin didekati. Tapi cara memberitahu itu juga cara memberitahu yang sopan. Umpamanya dengan cara apa? Kadang-kadang bisa dengan cara bergaul, ada orang yang baik sekali, kok kadang-kadang kesentuh kita dengan perilaku itu. Kadang-kadang ketika orang buruk, kok saya sudah buruk terus. Kan ada kemarin itu yang orang punya penyakit, setiap pulang ke rumahnya membuang sampah ke tetangganya. Mungkin mirip dengan satu tempat itu, setiap sore itu ada yang bakar sampah. Nggak tahu tetangganya itu sampai nyesek, nggak bisa napas. Tapi kita kan jengkel, dia kan merasa benar. Gimana? Bahkan diomongin oleh Bu Lurah pun nggak mau dia. Di tempat saya ada Bu, di sini nggak ada. Mungkin di sini lebih banyak barangkali. Tapi dia senangnya bisa dibuang, didaur ulang. Hal yang kecil sampah tidak dibakar, sebelahnya nyesek itu. Nah, kita harus menyadarkan mereka. Bisa ditemenin. Kadang-kadang tambah dijauhin, tambah jadi dia. Kalau menurut saya orang yang seperti itu didekatin, diberi tahu. Ketika dia sudah tahu, nggak sadar juga apa, ditakut-takutin. Bawa ke barak ya. Iya, dibawa ke barak katanya. Ditakut-takutin, nanti dibawa ke barak nanti katanya. Nanti masuk dalam militer katanya. Kan Jawa Barat bisa masuk di militer katanya itu. Gimana mereka diberitahu, Pak? Kita ini menyakitin orang. Takut-takutin dengan nanti siksa Allah. Kamu bikin orang nyesek, kamu nanti bisa kena penyakit dan seterusnya. Kalau enggak juga ditakut-takutin tentara. Nanti kamu tak undang tentara yang digeledek kamu nanti itu. Bikin. Terus kalau memang tidak bisa, ya udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah harus ada tindakan hukum kalau memang dia sampai ada dengkinya. Tapi iri nggak bisa juga, berarti dia sudah tidak mendapat hidayah dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi mayasya. Kita sudah upaya dekatin, kita peringatin, kita takut-takutin, nggak juga. Berarti memang Allah sedang dia membiarkan dalam kesesatan, tidak mendapat hidayah dari Allah. Tinggal kita doakan dia, mudah-mudahan dia diberi kesadaran oleh Allah. Kita nggak bisa berbuat lebih dari itu. Dan semua iri itu nggak ada yang kembali kepada orang lain, kembali kepada dirinya. Dan itu nyesalnya di dunia, nggak bisa lebih baik hidupnya di dunia. Di akhirat juga tidak lebih baik. Kepada Allah pun menjadi jauh. Kenapa? Orang yang iri itu sebenarnya menggugat Allah. Siapa orang yang iri pertama di dunia? Makhluk Allah. Iblis. Iblis itu yang iri pada Nabi Adam karena di sorga. Itu iblis. Ketika nyampe di dunia siapa? Qabil dan Habil. Itu yang iri. Jadi penyakit iri itu adalah penyakit yang rusak. Orang di sorga saja itu dia sampai goda-godain. Qabil Habil sampai bunuh-membunuh. Jadi dari iri itu paling berat dan paling bahaya, sehingga tadi disebutkan ini penyakit laten dari para nabi terdahulu yang masih diwariskan pada kita, dan diingatkan oleh Nabi, iyyaka wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulul nara al hatabah, rawahu Tirmidzi. Ini bagaikan api yang membakar seluruh kebaikan kita. Kalau kebaikan kita sudah habis, keburukan orang pindah ke kita, Pak. Coba, apa enggak kita ini menjadi orang yang sangat merugi. Baik, Masya Allah, terima kasih Kiai Haji Khalil Nafis dan juga Ustaz Rustandi. Di segmen berikut kita akan mendengarkan dan juga menyimak dari guru-guru kita bagaimana kesimpulan dari tema kita besar pada siang hari ini, yaitu iri hati, pertanda setan masuk ke hati. Tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Bapak Ibu jamaah sekalian, para pemirsa Damai Indonesia TV dimanapun Anda berada, kesimpulan dari kaji kita pada siang hari ini, saya ambil sebuah hadis dari kitab hadis Arba'in, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Dengarkan sebagai kesimpulan, mudah-mudahan jadi asbabiyah hidayah buat saya dan buat jamaah sekalian. Wala tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabbaru, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan kalian semua saling hasud, jangan kalian saling benci, dan jangan kalian saling berpaling muka. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebab kita muslim dengan muslim adalah saudara. Karena kita saudara, maka haram darah kita dialirkan. Haram nama baiknya dicemarkan. Haram hartanya dizolimi. Jaga 3 muruah ini bagi seorang muslim. Maka karena memang kita bersaudara, maka tidak boleh ada yang sifatnya hasud pada diri kita. Karena hasud akan merusak amal yang telah kita perbuat. Jangan saling benci di antara kita, sebab dengan kebencian akan memutuskan silaturahim di antara kita. Dan jangan berpaling muka di antara kita, karena akan mengakibatkan akan hilangnya rasa kasih sayang di antara kita. Wallahu a'lam. Ibu bapak sekalian, al-hasud la yasud. Orang yang punya sifat iri tidak bisa jadi pemimpin. Karena pemimpin sejati adalah orang yang punya rasa sayang kepada yang lain. Bahkan kepada makhluk pun punya rasa sayang. Sebagaimana kepemimpinan bapak kepada anak-anaknya dan kepemimpinan ibu kepada anak-anaknya. Oleh karena itu orang yang punya sifat iri itu membunuh dirinya sendiri. Membunuh kehidupannya, membunuh kesejahteraannya, dan menghilangkan kebahagiaannya. Penyakit iri dalam hati kita seringkali kita tidak merasakan, yang merasakan orang lain. Oleh karena itu dalam waktu singkat ini kita bicara soal iri. Sudah diagnosa di antara kita ketika ada gretek, ini pasti ada greteknya kata ya Pak. Di dalam diri kita kok ada rasa orang punya nikmat kok saya ikut sakit. Lalu ada orang punya kebahagiaan, kok saya kok sedih bukan ikut bahagia. Kita mulai istighfar. Kita kembalikan, wah ini sudah penyakit tidak baik. Mau enggak kita mau mendidik dirinya sendiri menjadi baik. Sehingga kita bisa hidup lebih nyaman, bisa orientasi ke depan, bisa juga lebih nyaman ke depannya. Dan kita bisa menjadi pendidik, menjadi pemimpin, dan menjadi penyebar kebaikan. Kalau itu tidak ada di kita sifat hasud, insya Allah kita ini lebih cerah wajahnya. Orang yang hasud, kata tadi, dahinya biasanya keriput. Karena begini terus. Ya, yang dahinya itu keriput, itu biasanya orang yang biasa punya sifat hasud. Singkir dari kita, singkirkan, istighfar, baca Quran, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Rustandi dan juga Kiai Haji Kholil Nafis atas kesimpulan dan juga tausiah yang disampaikan pada siang hari ini. Nah, di segmen berikut pemirsa untuk lebih memantapkan tema kita pada siang hari ini untuk terhindar dari sifat iri dengki, insya Allah nanti akan dipimpin bersama-sama kami Kiai Haji Kholil Nafis untuk bermuhasabah dan juga berdoa bersama. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salatu wassalamu alaika ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbana ya Karim wa'fu anna ya Karim ya Fattah ya Razak ya fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali jalal karim wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna wal ikhwatina wa limashayikhina wa muallifina wa man ahsana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya qawiyyu ya matin, ya qawiyyu ya matin, ikfi syarral zalimin. Wahfatna ya Allah mimma kaidin nasi ajma'in. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika warzuqna husnul khatimah. Allahumma inna na'udzubika ya Allah minal hammi wal hazan wa na'udzubika ya Allah min azwal kasli wa na'udzubika ya Allah min ulabatid dain wa qahrir rijal wa na'udzubika ya Allah minal hasidin. Na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka imanan sadiqa wa ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna ya Allah, Allahumma taqabbal minna ya Allah du'ana wajbur ala nuqsanina wastur auratina wa kaffir anna sayyiatina warfa' darajatina wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Wa nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah. Ya muyassiru kulla asir, ya muyassiru kulla asir, ya muyassiru kulla asir, yassir umurana wa tayassir asir alaika yassir hajatul ilaika ya man la yahtaju ilal bayani wa tafsir. Allahumma la tada' lana ya Allah fi maqamina hadha fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dina qadta wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati la qadaita wa yassartaha. Allahumma rabbana atina dan fid sesaat dunya lagi Anda hasanah bisa menyaksikan program sah. Selalu ada hikmah dengan narasumber kami yaitu Pak Suparno Jumar. Beliau adalah aktivis pembersih untuk membersihkan Kali Ciliwung. Dan akhir kata, mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya,
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh didukung Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.